Di tahun 2022 ini setelah launching tahapan, kira-kira tahapan apa lagi yang akan kita hadapi untuk tahun 2022 ini? Nah, persiapan teknis sudah kita kalkulasi, sudah kita simulasi dari tahapannya dan kemudian juga dari ketersediaan anggaran nanti. Dan dalam demokrasi, maka satu-satunya cara untuk menentukan segelintir orang yang akan memimpin kita itu melalui pintu yang kita sebut dengan pemilu, pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pemilih yang ada di rumah? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita sudah tiba di RPP Podcast episode keempat. Yeay! Senang sekali, alhamdulillah podcast ini sudah sampai ke episode keempat, di mana setiap episode kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan pemilu yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Nah, kami disclaimer dulu. Sebelum kami melakukan podcast, kita sudah melakukan desinfektan terhadap ruangan, jarak sudah 1 meter, sehingga kami tidak menggunakan masker lagi. Nah, teman-teman, sebelum dilanjutkan videonya, teman-teman di rumah jangan lupa untuk mensubscribe YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini. Oke? Nah, sangat berbahagia sekali, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat istimewa, Ibu Betty Epsilon Idros. Yeay! Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang keempat kalinya Bu ya ke Sulteng. Alhamdulillah beliau adalah anggota KPU Republik Indonesia yang paling cantik. Aduh, iya. Karena satu-satunya perempuan. Betul, yang lain ganteng ya Bu. Betul, nggak mungkin yang ganteng ya. Iya, satu-satunya tidak tersaingi kecantikannya di KPU Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana persiapan tahapan pemilu. Seperti kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan melaunching tahapan, dan kalau kita beberapa kali kebuka media sosial, bahkan beberapa orang belum tahu kapan sih tahapan pemilu dimulai, atau kapan sih pemungutan suara itu dimulai, kapan hari pemungutannya, bagaimana tahapannya, bagaimana verifikasi faktual. Tapi kita tidak akan membahas semua, mungkin kita akan sedikit hanya bercerita bagaimana kesiapan pelaksanaan pemilu 2024 oleh KPU RI. Iya. Hai Sally, hai kawan-kawan semua di Sulawesi Tengah. Jadi pemilu itu betul nanti hari H pemungutan suaranya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024. 20 bulan lagi. Karena memang dalam undang-undang disebutkan tahapan menjelang itu kan kita perlu banyak persiapan, perlu kampanye, perlu banyak kegiatan, sehingga tahapan akan kita mulai tanggal 14 Juni 2022 ini. Jadi rangkaian kegiatan menjelang pemilu hari H 14 Februari akan kita mulai 14 Juni ini, Sel. Nah, apa saja yang sudah disiapkan oleh KPU RI? Tentu ada beberapa hal. Menurut undang-undang yang harus disiapkan adalah pertama peraturan KPU-nya terkait dengan tahapan program dan jadwal sudah kita proses pengundangannya. Nanti kita launching tanggal 14 Juni di hari pertama kita memulai tahapan. Dan yang kemudian adalah persiapan sumber daya manusia kita. Tentu kita sudah mulai untuk mengajak teman-teman penyelenggara KPU provinsi, KPU kota bersiap membenahi rumah kita karena kita akan melakukan menyelenggarakan suatu perhelatan besar untuk pemilu tahun 2024. Dan yang ketiga adalah persiapan penganggaran, dan ini sudah kita komunikasikan kepada Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Mohon doanya semoga lancar sehingga tahapan kita dari sisi perencanaan bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti di hari H kita sudah bisa melayani pemilih dan peserta pemilu lebih baik. Oke, jadi perencanaannya ada 3 tadi yang sudah dilaksanakan. Yang pertama terkait dengan bagaimana regulasi itu ada. Betul. Sehingga dengan adanya peraturan KPU tentang tahapan itu menjawab, kan kemarin sempat heboh Bu, itu pemilu akan ada 3 periode, akan ditunda. Insya Allah artinya tidak akan ditunda ya Bu. Iya, betul. Regulasinya akan ada
pada saat launching artinya. Betul. Insya Allah nanti regulasinya sedang diundangkan di Kemenkumham dan mudah-mudahan nanti bisa segera mungkin dipakai setidaknya tanggal 14 Juni dia sudah ada. Oke. Nah, tadi terkait dengan pengundangan, saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu tadi terkait dengan anggaran. Bagaimana sudah proses terkait penganggaran itu, Bu? Jadi proses penganggaran ini dalam institusi bernegara tentu ditetapkan oleh dua pihak ya dalam Undang-Undang Dasar kita. Ada fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri, dan yang kedua ada fungsi yang dijalankan oleh DPR RI, dalam hal ini diwakilkan oleh Komisi 2 DPR RI. Proses perbincangannya, proses diskusinya itu dilakukan dalam rapat konsinyering dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, bahwa KPU kemudian memberikan argumentasi kebutuhan-kebutuhan penganggaran dari 3 tahun karena penyelenggaraan sudah dimulai 2022, nanti di 2023 dan di 2024. Kita sudah punya angkanya dan kita sudah sampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk kemudian ditetapkan dalam APBN kita dari 3 tahun anggaran yang kita sudah tawarkan. Nah, memang terjadi peningkatan karena kita menyesuaikan dengan keadaan, dan kemudian karena ini serentak di 5 surat suara sekaligus se-Indonesia dan juga melibatkan hampir lebih dari 8 juta nanti petugas ad hoc kita, tentu itu membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Apalagi kalau anggaran semakin besar karena memang anggaran untuk ad hoc ditambah ya, Bu. Ya, kami berharap bahwa karena pemilu 2014, pemilu 2019 kita sudah lalui sama-sama, dan kita mengalami banyak sekali masukan terkait dengan kesejahteraan ad hoc. Saya rasa ini perlu kita sampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk bisa diijabah begitu ya keinginannya. Intinya kita juga mengapresiasi kerja-kerja ad hoc di lapangan karena mereka yang juga turut bekerja keras ya, Bu. Mereka garda terdepan yang kemudian akan kita tetapkan hasilnya yang menghasilkan pimpinan-pimpinan kita di masa yang akan datang. Nah, karena mereka terdepan tentunya bukan hanya soal anggaran mereka yang diperbanyak, tapi termasuk anggaran sosialisasi ke sampai tingkat ad hoc ya, Bu. Iya, kita berharap mereka bisa bantu nanti karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat pemilih, dan juga nanti mereka yang melayani juga petugas peserta pemilu, tentu kita berharap kesejahteraan mereka lebih baik. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung tentang peserta pemilu, terus tahapan dimulai. Nah, untuk paling mendekati, Bu, di tahun 2022 ini, setelah launching tahapan, kira-kira tahapan apa lagi yang akan kita hadapi untuk tahun 2022 ini? Sebentar lagi kita akan ada tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, Mbak Sel. Jadi dalam ketentuan tidak semua partai politik berbadan hukum itu bisa ikut pemilu. Bisa ikut pemilu kalau melewati rangkaian Undang-Undang 7 tahun 2017 yang kemudian menjadi ranahnya Komisi Pemilihan Umum untuk menyediakannya, dan kemudian mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Kita sebutnya dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, akan kita mulai Agustus 2022 ini. Jadi semua partai politik harus menyiapkan rangkaian dokumen yang kemudian ketika lengkap kita menjalani 2 hal, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi kita lakukan ke semua partai politik yang dinyatakan lengkap berkasnya. Verifikasi faktual kita lakukan untuk partai politik yang tidak punya kursi di DPR RI, termasuk partai politik baru. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah launching tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Betty, bahwasanya nanti akan ada verifikasi partai politik untuk peserta pemilu ya, Bu. Jadi tidak mesti 75 partai ya, Bu, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM saat ini. 75 partai yang berbadan hukum, sementara apakah mereka bisa ikut pemilu atau tidak, mereka harus memenuhi prasyarat yang Jadi tidak serta ketika sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM itu menjadi peserta pemilu, itu harus melewati proses verifikasi partai politik yang tadi ada administrasi dan verifikasi faktual. Tentu ini ke depan buat partai politik sudah harus mempersiapkan diri ya, Bu ya. Apalagi untuk keanggotaan yang paling sulit. Pengalaman. Keanggotaan sama kantor ya, kantor, keterwakilan perempuan, nah itu semua yang perlu dipersiapkan. Nah, untuk pemilu sendiri kan nanti akan serentak, Bu, terkait dengan akan beririsan tahapannya dengan pilkada. Apa kira-kira kiat-kiat yang dimiliki oleh KPU RI terkait dengan irisan tahapan itu, terkait dengan penyelenggara maupun dengan pesertanya? Ya, memang ada masa krusial nanti karena
di Undang-Undang 10 2016, Pilkada pun akan diselenggarakan di 2024. Tahapannya akan dimulai di akhir tahun 2023. Artinya akan ada masa krusial antara pemilu dengan pilkada itu sendiri. Nah, masa krusial itu berefek pada kinerja kita dalam penyelenggara pemilu dan juga pada peserta pemilu, karena mereka harus menyiapkan banyak sekali calon untuk pilkada, selain juga untuk pemilu itu sendiri. Nah, persiapan teknis sudah kita kalkulasi, sudah kita simulasi dari tahapannya dan kemudian juga dari ketersediaan anggaran. Nanti kan sesuai dengan APBD masing-masing daerah. Jadi ini harus kita konsolidasi terus-menerus kepada teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kota, sehingga ketika penyelenggaraan pilkada, kita semua bisa dalam posisi yang sinergi dengan pemilu itu sendiri. Jadi ingat, nanti 14 Februari hari H pemungutan suara pemilu, 27 November hari H untuk pilkada 2024 ya Bu? Yes, 24. Nah, terakhir Bu, tahapan sosialisasi yang masih bagaimana terlaksananya? Sosialisasi itu adalah salah satu cara kerja kita untuk meyakinkan publik mau menggunakan hak pilihnya nanti di hari H pemungutan suara. Tentu sosialisasi sudah kami rancang, karena tadi kan pekerjaan sosialisasi ini tidak sekedar masyarakat ketemu kita dan kita ketemu masyarakat, tapi juga harus create beberapa program, apalagi sekarang penggunaan media sosial sungguh luar biasa, dan menurut saya itu menjadi salah satu akumulasi cara-cara kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang kedua, tentu dengan situasi kondisi seperti saat ini, pandemi di mana-mana begitu ya, penggunaan media sosial juga menjadi penting untuk kita gerakkan begitu dari tingkat RI mungkin nanti sampai dengan tingkat ad hoc. Mudah-mudahan kita menjadi buzzer yang baik untuk kepemiluan kita di 2024. Mungkin terakhir Bu, saya ingin Ibu memberikan masukan kepada kita semua, kenapa kita harus memilih pemimpin, kenapa kita harus datang ke TPS, karena itu adalah hal yang penting untuk pemilih pemula dan pemilih pemalu. Sehingga pemilih pemalu itu, kalau pemilih pemula kan pemilih yang baru umur 17 tahun. Nah, kalau pemilih pemalu ada dari setiap usia Bu, karena kadang dia sudah berumur 40, cuman malu untuk tahu visi dan misi, malu untuk datang ke TPS, malu untuk pemilih pemalu lah. Bagaimana kira-kira tanggapan Ibu? Bagaimana supaya masyarakat betul-betul datang ke TPS untuk memberikan partisipasinya sebagai pemilih? Dalam pilihan berdemokrasi saat ini, setiap negara kan hampir memilih demokrasi sebagai sistem politik yang mereka anut begitu ya. Dan dalam demokrasi, maka satu-satunya cara untuk menentukan segelintir orang yang akan memimpin kita itu melalui pintu yang kita sebut dengan pemilu, pemilihan umum. Di situ partisipasi masyarakat akan kita rasakan secara langsung. Partisipasi masyarakat akan memberikan punishment, hukuman atau reward, penghargaan bagi pemimpin-pemimpin yang sudah atau akan kita pilih di periode berikutnya. Sehingga menurut saya, kita suka atau tidak suka, kita mau atau tidak mau, sepanjang kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tetap akan ada pemimpin yang memimpin kita semua melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Sehingga saya rasa kita tetap harus datang ke TPS. Kami gugah Anda untuk datang ke TPS agar kita dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan hati kita, sesuai dengan gambaran kita terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, keputusan tetap akan diambil oleh mereka dan kita harap itu adalah untuk kebaikan kita secara bersama-sama, sebagaimana filsuf Aristoteles bilang, politik adalah seni untuk mempengaruhi orang untuk kebaikan kita secara bersama-sama. Oke. Sangat luar biasa sekali. Jadi teman pemilih, sobat pemilih yang ada di rumah, jangan lupa untuk datang ke TPS nanti tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November tahun 2024 ya Bu ya. Yes. Nah, memang mungkin mungkin suaraku tidak mempengaruhi, tapi satu suara sangat berpengaruh untuk kita semua. Yeah. So jangan lupa ikuti tahapan-tahapan pemilu yang ada, mulai dari tahapan verifikasi faktual, karena partisipasi masyarakat bukan hanya ketika datang ke TPS, tapi mulai saat bagaimana melihat tahapan pengetahuan tentang pemilu juga harus dipelajari. Dan bagaimana cara untuk mengetahui informasi-informasi, kunjungi YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah,
Di sana kita akan melakukan podcast. Ada banyak informasi yang akan kita sampaikan. Kalau ada informasi yang tidak dapat, bisa langsung mengunjungi EPPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau ada informasi yang tidak ada, bisa menjadi pemohon informasi. Siap. Kami Bu, masih banyak pertanyaan yang ingin kami sampaikan, tapi karena waktu juga memisahkan kita, tapi tidak sampai di sini. Kami akan terus, kalau misalkan ada kesempatan, kami akan terus mengundang Ibu untuk datang ke RPP Podcast ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Betty sudah bersedia hadir di RPP Podcast serial keempat. Jangan lupa subscribe Bu. Podcast kami jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi sobat pemilih yang ada di sorry. Saya grogi dengan ini Bu. Oke. Lapar tuh belakang.